Halo Sobat Jurnalis TV, buku Broken String karya Aureli Moreman tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Buku ini mengangkat kisah tentang kekerasan dan manipulasi emosional pada anak dan remaja, atau biasa disebut child grooming. Child grooming adalah salah satu bentuk kekerasan pada anak yang sering terjadi tanpa disadari. Lantas, bagaimana grooming bekerja? Apa tanda-tandanya? Dan bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pencegahannya? Ingin tahu lebih lanjut? Simak selengkapnya dalam video ini, karena kamu harus tahu. Child grooming merupakan strategi yang dilakukan pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan korban sebelum melakukan kekerasan atau eksploitasi seksual. Pelaku biasanya memulai pendekatan dengan tampak aman, seperti memberikan perhatian khusus, pujian, hadiah, atau bahkan menjadi sosok yang dianggap paling memahami korban. Setelah itu, pelaku menanamkan ketergantungan emosional, membatasi interaksi pelaku dengan lingkungan sekitar, hingga akhirnya mengambil kontrol. Pada tahap ini sebenarnya korban sudah dalam situasi berbahaya. Gejala awal child grooming dimulai dengan perubahan perilaku korban, seperti lebih tertutup, mudah cemas, dan menjauhi diri dari keluarga. Anak juga seringkali menyembunyikan aktivitas gadgetnya dan memiliki rahasia dengan orang tertentu. Manipulasi pelaku membuat korban menjadi bingung, takut, dan merasa bersalah. Keluarga berperan penting dalam pencegahan kasus ini dengan membangun komunikasi terbuka dan rasa aman bagi anak untuk bercerita tanpa takut disalahkan. Sekolah bertanggung jawab memberikan literasi digital, edukasi kesehatan mental, dan menciptakan lingkungan yang responsif terhadap laporan kekerasan. Masyarakat dan platform digital diharapkan waspada dan melaporkan indikasi ancaman bagi anak. Sinergi dari seluruh pihak merupakan kunci utama perlindungan anak yang efektif. Kesadaran dini membantu orang dewasa bertindak lebih cepat sebelum dampaknya semakin serius. Jika anak menyadari bahwa dirinya menjadi korban grooming, langkah pertama adalah memutus kontak dengan pelaku. Jangan respon pesan yang diterima dari pelaku. Anak dapat menghubungi orang dewasa yang dapat dipercaya, seperti orang tua, guru, maupun konselor. Simpan semua bukti yang mengarah pada pelaku, seperti pesan maupun gambar yang akan digunakan untuk pelaporan. Anak juga dapat menghubungi layanan pengaduan seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Layanan Sahabat Anak, maupun Remaja Indonesia. Pemulihan memang memerlukan psikolog profesional, namun yang terpenting, anak harus tahu bahwa itu bukan kesalahannya dan ia berhak mendapatkan perlindungan. Child grooming merupakan kekerasan pada anak yang dilakukan melalui manipulasi emosional. Pencegahan memerlukan edukasi, kewaspadaan dini, serta peran aktif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan korban. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Azmi Nuraini pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.